Continuamos con el de Rizky Rido. Muy buen pase filtrado. Ini Le va a Rizky pegar. Rido. Se acomoda, le pegó. Portero adelantado, no hace nada el portero. No puede hacer nada, ve dónde la pone. Min Yamal dan Declan Rice di belakang Rizky Rido. Apa benda ni weh? Bro, viral gila sekarang. Dekat social media ramai simbang Rizky Rido masuk dalam Puskas 2025. Dan yang lebih power, dalam undi tak rasmi yang berlega ke internet, ramai kata Rizky Rido antara calon yang paling banyak dapat perhatian. Luar biasa, Mat. Bayangkan pemain dari rantau Asia Tenggara pun boleh trending sampai level macam tu. Respect. Abang tak heran kalau Rizky Rido memang antara yang top sekarang. Sebab kita pun tahu fans timnas memang kuat dan support dia orang pun padu. Apatah lagi bila melibatkan pemain yang sangat disayangi oleh fans Garuda seperti Rizky Rido. Untuk abang tak kisah lakon negara mana, kalau ada peluang untuk membantu seorang pemain Asia Tenggara, kita support. Jom kasih up Rizky Rido. Gila ya, mau ngevote Rizky Rido aja servernya langsung sibuk. Lu bayangin aja gue gak bisa masuk nih dari tadi nih. Tapi jangan pada nyerah ya, itu server emang sibuk para ngevote. Jadinya kita harus ngantri. Tenang aja, waktunya sampai 3 Desember. Jadi aman-aman aja. Besok coba lagi, kalau besok masih sibuk, besok lagi coba buat ngevote pemain timnas Indonesia dan pemain Persija ini memenangkan FIFA Puskas Awards 2025 ini, Bray. Menurut gue peluangan Rizky Rido tuh besar juga, Bray. Tapi ada pesaing-pesaingnya nih. Yang menurut gue nih ada dua, yaitu Declan Rice sama golnya Kevin Rodriguez. Wah, itu dua-duanya bagus tuh. Kalau sekali lagi nih, Bray, Rizky Rido adalah orang pertama pemain Indonesia yang masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025. Wah, dia ngukir sejarah nih, Bray. Jadi jangan lupa voting, jangan nyerah, Bray. Walaupun server sibuk sekarang, besok lagi coba. Kalau sibuk lagi, besok lagi coba. Sampai kita bisa voting. Rizky Rido guncang FIFA, ungguli superstar Barcelona Lamine Yamal. Sebuah kabar datang dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss, dan ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah sebuah getaran yang mengguncang jagat maya Indonesia dan membuat seluruh Asia Tenggara menoleh. Seorang bek tengah dari Liga 1 Indonesia saat ini sedang memimpin perburuan penghargaan gol terbaik dunia, mengalahkan nama-nama besar dari Liga Top Eropa. Nama itu adalah Rizky Rido. Dunia seakan tidak percaya saat melihat data voting sementara FIFA Puskas Award 2025 dirilis. Bagaimana bisa seorang pemain dari Persija Jakarta mengungguli wonderkid paling fenomenal di planet ini, Lamine Yamal dari Barcelona? Inilah yang sedang terjadi. Gol spektakuler Rizky Rido tidak hanya masuk nominasi, tapi kini secara mengejutkan memimpin polling publik, menciptakan sensasi yang bahkan membuat negara-negara tetangga yang biasanya menjadi rival, kini berbalik memberikan dukungan penuh. Dukungan lintas negara untuk sang bek tengah. Fenomena ini menjadi lebih besar ketika Anda menyadari bahwa dukungan tak lagi mengenal batas negara. Apa yang membuat pencapaian Rido begitu istimewa adalah fakta bahwa negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, yang di lapangan hijau adalah rival abadi kita, kini secara terbuka menyatakan kekaguman. Bahkan, legenda hidup sepak bola Malaysia, Safi Sali, yang tidak asing dengan atmosfer panas rivalitas, tak bisa menahan diri untuk memberikan pujian setinggi langit. Bagi Safi, gol ini bukan sekadar indah, tapi sebuah anomali yang layak diganjar penghargaan tertinggi. Bagi saya gol ini adalah gol spektakuler yang sangat luar biasa dan sangat indah, ujar Safi. Spesialnya, gol ini bukan dicetak oleh seorang penyerang, tapi gol ini dicetak oleh seorang center back dari separuh lapangan dengan presisi tinggi. Ini adalah sebuah keajaiban, tegasnya. Pengakuan dari seorang legenda rival adalah bukti validasi tertinggi atas kualitas gol Rido. Mengapa gol Rizky Rido adalah keajaiban? Tapi, mari kita bedah kembali mahakarya tersebut. Gol seperti apa yang sebenarnya mampu membuat seorang legenda seperti Safi Sali menyebutnya keajaiban? Mari kita putar ulang waktu ke tanggal 9 Maret 2025, dalam laga antara Persija Jakarta melawan Arema FC. Di menit ke-61 detik ke-33, Rido, yang beroperasi di wilayahnya sendiri sebagai bek tengah, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh 21 pemain lainnya di lapangan. Ia melihat kiper Arema hanya bergeser sedikit maju dari garis gawangnya. Bagi kebanyakan bek, itu bukan apa-apa. Tapi bagi Rido, itu adalah sebuah undangan.
Dari jarak yang hampir menyentuh separuh lapangan, Ridho melepaskan sebuah tendangan yang menentang logika. Bola itu bukan tendangan panik, itu adalah kalkulasi presisi tingkat tinggi. Bola melambung tinggi, melengkung dengan indah melawan angin, dan jatuh menukik tepat di bawah mistar gawang. Kiper lawan hanya bisa terpana. Ironisnya, Persija harus mengakui keunggulan Arema 1-3 dalam laga itu. Namun, sejarah mencatat, gol itu jauh lebih berharga daripada 3 poin. Itu adalah gol Puskás melawan mesin gol Eropa. Anda harus mengerti mengapa pencapaian ini begitu monumental dengan melihat siapa saja pesaingnya. FIFA tidak sembarangan memilih nominasi, gol Ridho ditempatkan di arena yang sama dengan para raja sepak bola modern. Daftar pesaingnya membaca seperti daftar tim impian, ada Declan Rice dari Arsenal, Gonzalo Montiel dari River Plate, dan Pedro de la Vega dari Celta Vigo. Namun, pesaing terberatnya, tidak lain dan tidak bukan, adalah Lamine Yamal. Lamine Yamal, bocah ajaib berusia belasan tahun milik Barcelona, yang digadang-gadang sebagai the next Messi. Yamal masuk nominasi berkat gol melengkung indah ke gawang Espanyol dalam laga bertajuk Derby Barcelona pada 15 Mei 2025. Dengan kaki kirinya yang magis, Yamal melepaskan tembakan presisi ke pojok atas gawang dan membawa Barcelona menang 2-0. Gol Yamal adalah teknik individu murni di area serang. Tapi gol Ridho, itu adalah audacity keberanian visi, dan teknik seorang bek dari jarak puluhan meter. Keduanya brilian, tapi hanya satu yang bisa menang. Indonesia memimpin perang voting. Inilah bagian yang paling membuat kita semua menahan napas. Perang voting ini lebih menegangkan daripada final Liga Champions. Akun @gilabola_ina baru saja membagikan perolehan suara sementara yang membuat seluruh negeri bangga. Data ini menunjukkan bahwa Ridho tidak hanya bersaing, dia memimpin asterisk. Berikut adalah data sementara berdasarkan suara publik. 1. Rizky Ridho, 608.724 suara. 2. Lamine Yamal, 562.027 suara. 3. Declan Rice, 547.982 suara. 4. Gonzalo Montiel, 334.696 suara. 5. Pedro de la Vega, 107.827 suara. Lihat angka itu. Rizky Ridho, bek Persija Jakarta, unggul 46.697 suara dari superstar Barcelona, Lamine Yamal. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan, netizen plus 62, yang bersatu, ditambah dukungan dari ASEAN, adalah kekuatan masif yang tidak bisa diremehkan di panggung global. Ini adalah pertarungan antara David dari Liga 1 melawan Goliat dari La Liga, dan saat ini, David sedang memimpin. Perang 17 hari belum berakhir. Tapi, euforia ini tidak boleh membuat kita lengah. Perang ini masih jauh dari kata selesai. FIFA secara resmi membuka voting Puskás Award 2025 mulai 13 November 2025 dan akan ditutup antara tanggal 3 hingga 4 Desember 2025. Artinya, kita hanya memiliki waktu sekitar 17 hari lagi untuk mengamankan sejarah. Ini adalah periode kritis. Lamine Yamal didukung oleh mesin marketing raksasa Barcelona dan basis penggemar global La Liga. Declan Rice memiliki basis massa Liga Primer Inggris yang terkenal loyal. Rizky Ridho, dia punya kita. 17 hari ke depan adalah tentang seberapa besar kita menginginkan ini. Ini bukan lagi sekadar soal memenangkan trofi individu. Ini adalah kesempatan emas yang mungkin tidak datang 2 kali dalam 1 dekade. Penghargaan Puskás adalah salah satu apresiasi paling prestisius dari FIFA, yang pernah dimenangkan oleh ikon seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Jika Ridho berhasil, dia akan menjadi pemain Indonesia pertama sepanjang sejarah yang namanya terukir abadi di trofi bergengsi tersebut. Keberhasilan Ridho memimpin voting sementara adalah sebuah pencapaian luar biasa yang mengangkat nama Indonesia. Gol jarak jauh ke gawang Arema itu telah membuktikan kualitas teknis dan visinya. Momentum ini sekaligus membuka mata dunia bahwa talenta dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, layak diperhitungkan. Sekarang, tugas ada di jari-jari kita. Mampukah kita bersatu sekali lagi untuk mengantarkan Rizky Ridho ke panggung dunia di Zurich?